Hello everyone, nice to meet you. Ketemu lagi dengan saya, Aulia, di BIPA 5. Kemudian, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang idola. Nah, pembelajaran idola ini akan kita rangkum dalam sebuah pembelajaran descriptive text. Nah, setelah kita mendengar judul dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang idola, kemudian kira-kira siapa sih idola kalian? Apakah ada yang menjawabnya? Ariana Grande, Sissy Susanti, Ronaldo, Ariel Tatum, Davina Krama. Itu saja kan ada beberapa tuh yang udah menyebutkan siapa saja idolanya. Ada yang menyebutkan Ariana Grande, kemudian menyebutkan Ronaldo, atau ada tadi yang menyebutkan idola dari Indonesia, dia menyebutkan Sissy Susanti, kemudian ada yang kenal dengan Ariel Tatum dan sebagainya. Kira-kira bagaimana ya mereka itu bisa menjadi seorang idola? Sebelum kita masuk ke materi lain nih, jadi ada fun fact atau intermezzo di sini. Kira-kira siapa ya yang mau bacain isi dari PowerPoint yang saya berikan ini? Sepertinya saya akan memilih satu orang ya untuk membaca tentang fun fact atau intermezzo ini. Jadi saya meminta tolong kepada Rachel untuk membaca tentang fun fact atau intermezzo yang sudah saya berikan ini. Sissy Susanti adalah orang Indonesia pertama yang membawa bendera merah putih di Olimpiade. Saat memenangkan emas di Olimpiade Barcelona 1992, Sissy Susanti juga membawa bendera Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah upacara kemenangan Olimpiade. Ia menjadi ikon nasional yang membanggakan. Nah, setelah adanya fun fact dan intermezzo sebelumnya, di sini kita sudah mulai masuk ke materi ya. Jadi, apa itu tes deskriptif? Tes deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan ciri-ciri, sifat, atau keadaan seseorang, tempat, atau benda secara rinci, sehingga nantinya pembaca atau yang mendengar itu seolah-olah bisa melihat atau merasakan hal yang dideskripsikan itu. Jadi maksudnya di tes deskripsi ini nantinya itu kita akan membahas tentang sesuatu, mendeskripsikan sesuatu. Kalau in English we explain about something, we describe about something gitu kan. Nah, di tes deskriptif ini biasanya nanti dia itu membahas tentang ciri-cirinya, tentang sifatnya, tentang keadaannya atau dan lain sebagainya yang memang itu dia membahas tentang satu hal tersebut seperti itu. Kemudian ada beberapa ciri-ciri teks nih untuk tes deskriptif. Yang pertama, dia ini fokus pada satu objek. Jadi tes deskriptif ini dia hanya menggambarkan satu orang, satu tempat, atau satu benda secara khusus. Jadi dia nggak mungkin misalkan kita membahas tentang meja, tiba-tiba kita membahas tentang kursi. Nah, karena di sini ciri-ciri yang pertama itu kita fokus pada satu tempat, orang, atau benda secara khusus. Kemudian selanjutnya yang kedua itu menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan sesuatu. Biasanya kita itu perlu untuk menunjukkan sebenarnya kata sifatnya dari hal ini apa sih. Misal kalau untuk kita mendeskripsikan benda nih, meja. Jadi meja ini kuat, meja ini kokoh. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita menyebutkan seperti Ariana Grande. Ariana Grande ini orangnya seperti apa? Ariana Grande ini orangnya cantik, suaranya bagus. Nah, yang seperti itu ya. Kemudian bisa juga kalau misalkan kita mendeskripsikan suatu tempat, misalkan pantai gitu.
Nah, pantai ini kan dia luas, bagus, indah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang idola ya. Jadi kita fokuskan pada idola kita nantinya. Selanjutnya ciri-ciri dari tes deskriptif ini itu menggunakan kalimat simple present tense. Kalau untuk idola biasanya kita bisa menggunakan kalimat seperti Susi Susanti adalah seorang atlet terkenal, atau jika kita membahas tentang Ariana Grande bisa juga kayak seperti Ariana Grande adalah seorang penyanyi terkenal, seperti itu. Nah, next, ciri-ciri teks deskriptif yang keempat itu menggunakan kata kerja relasional seperti kalimat adalah, memiliki, mempunyai. Contohnya, Susi Susanti mempunyai banyak prestasi. Ariana Grande mempunyai suara yang sangat bagus. Jadi maksudnya di sini itu kita gimana ya? Kan kita mendeskripsikan seseorang nih, pastinya kita menggunakan kalimat yang masih ada hubungannya dengan mereka. Seperti tadi dia ini adalah penyanyi, dia ini memiliki suara yang bagus, dia punya badan yang bagus, seperti itu. Adam, to read this biography. Nicholas Saputra adalah aktor dan produser film Indonesia yang lahir pada 24 Februari 1988 di Jakarta. Ia dikenal luas setelah memerankan tokoh Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Nicholas juga berperan dalam film J dan meraih Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik. Selain berakting, ia aktif dalam isu lingkungan dan menjadi produser dokumenter semesta. Nicholas lulusan arsitektur University Indonesia dan dikenal sebagai sosok cerdas, tenang, dan peduli lingkungan. Nah, setelah melihat beberapa penjabaran di sebelumnya, kemudian contoh-contoh kalimat atau ciri-ciri dari tes deskriptif ini, ada nih kosakata penting yang biasanya digunakan di tes deskriptif ini. Bisa disebut sebagai kalimat pola bantu. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Di sini kan contohnya idola saya adalah Nicholas Saputra. Dia adalah seorang aktris. Dia terkenal karena aktingnya yang sangat bagus. Saya mengidolakan dia karena parasnya yang sangat-sangat tampan. Kira-kira seperti itu ya maksud dari kalimat pola bantu ini, supaya nantinya jika saya meminta kalian untuk membuat contoh dari deskriptif teks ini, kalian bisa menggunakan contoh kalimat pola bantu yang sudah saya berikan di sini. Oke, kan tadi kita sudah belajar nih tentang apa saja ciri-ciri dari deskriptif teks, kemudian kita belajar tentang contohnya juga, kemudian tadi ada kalimat pola bantunya juga. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran BIPA 5 hari ini. Jadi di modul ini kalian telah belajar cara membuat tes deskriptif untuk menggambarkan tokoh idola. Tes deskriptif ini membantu kita untuk menjelaskan ciri fisik, sifat, dan prestasi seseorang dengan jelas dan juga teratur. Kemudian, dengan menggunakan struktur yang tepat dan kosakata yang sesuai, kalian nantinya dapat menulis tentang idola kalian secara menarik nih. Dan juga keterampilan kalian di sini bermanfaat untuk memperkaya kemampuan berbahasa Indonesia dan mengenal tokoh inspiratif. Jadi kita sudah mempelajari ya tadi tentang tes deskriptif. Saya harap dari kalian nantinya akan bisa menulis tentang idola-idola kalian secara singkat. Apa saja yang bisa kalian masukkan di contoh tes deskriptif kalian nanti tentang idola-idola kalian.
seperti namanya siapa, dia lahir di mana, kemudian prestasi dia apa, seperti itu ya. Okay, I think that's all from our class today. So I hope all of us can read and write about the descriptive text and the title with idola. Oke, jadi saya harap kedepannya nantinya kalian akan mengerti bagaimana sih tes deskriptif ini, kemudian juga bagaimana sih cara kita menjelaskan idola kita itu kepada orang-orang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Thank you and bye-bye.